Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan update pohon durian power saya yang dulu sempat bermasalah dan pernah saya bikinkan video. Ini dulu bermasalah karena saya nanamnya terlalu ke dalam. Lalu saya buatkan video perkembangannya. Ini videonya. Ini setelah saya gali terus saya angkat. Lalu saya tunggu 2 bulan, ternyata nggak ada perkembangan. Jadi saya putuskan untuk menggali ya. Jadi ini akan saya pindah dulu ke planter bag. Lalu saya ganti duriannya. Ini saya bilang bermasalah karena tiap kali terubus tuh selalu rontok terus ya. Jadi ini kelihatannya terubus seperti ini, tapi nanti ini nggak sampai daun tua sudah rontok lagi. Seperti ini ya. Selain itu terubusnya juga keriting dan daunnya itu nggak lebar. Dan karena penasaran akhirnya saya menggalinya dan mendapati bahwa di dalamnya itu terdapat banyak sekali akar. Setelah saya teliti ternyata ini adalah akar pohon jati yang ada di sebelahnya. Ini nanamnya kan agak ke pinggir, jadi yang di sebelah-sebelah itu ada tunggul jati, jadi ada pohon jati yang sudah ditebang dan ternyata masih terubus dan akarnya ternyata masih mencari makan. Itu teman-teman bisa lihat itu akar jati ya, karena itu akar duriannya belum kelihatan. Karena kalau akarnya sudah kelihatan sudah menjalar, pasti itu terubusnya nggak seperti itu ya. Nah itu bisa lihat teman-teman, itu ada akar jati. Itu bisa saja dari jati yang masih hidup itu, atau mungkin jati yang sudah ditebang tapi belum sepenuhnya mati, jadi masih terubus dan akarnya itu masih menjalar dan mencari makan kemana-mana. Setelah tadi saya pindah ke planter bag, ini saya makin penasaran dan akan terus mencari lagi sumber dari akar tersebut. Jadi ini saya suruh untuk menggali itu akarnya itu asal muasalnya dari mana. Setelah itu mau saya potong nanti. Ini akhirnya ketemu, itu akarnya masih basah, jadi itu tuh masih hidup ya, jadi masih mencari makan. Ini ada di bawah alpukat sini. Ternyata itu di samping alpukat itu dulu pernah ada pohon jati yang pernah ditebang dan masih terubus. Jadi itu bukan dari pohon jati yang hidup di lahan sebelah itu, ternyata itu bekas pohon jati yang sudah ditebang di sini ya. Ini kemarin ini sempat terubus dan sudah dipotong, tapi ternyata itu akarnya masih basah. Jadi ini saya gali terus untuk memutus sepenuhnya agar tidak menjalar lagi. Padahal sudah termasuk jauh ya dari situ. Itu 8 meteran ada dari akar situ sampai durian yang tadi. Nah ini akarnya itu lewat di bawah alpukat yang saya tanam itu. Ini meskipun kecil seperti ini, tapi kalau terus-terusan mencari makan ini durian bisa kalah ya. Ini sudah saya alami. Jadi meskipun akarnya kecil seperti ini, tapi
durian tetap kalah untuk mencari nutrisi. Jadi duriannya itu nggak mati tapi nggak hidup, dan kalau hidup pun trubusnya itu nggak normal, mungkin agak keriting atau mungkin daunnya itu pada rontok seperti itu. Jadi nggak bikin mati tapi nggak bikin subur. Nah ini akhirnya saya suruh gali dan saya suruh potong nanti pakai ganco. Nah itu teman-teman bisa lihat itu bekas jati yang sudah dipotong ya. Nah itu akarnya ternyata masih basah. Artinya itu masih hidup dan masih terus mencari makan. Jadi saran saya kalau mau nanam durian itu sebaiknya akar-akar itu terutama akar jati itu sebaiknya sudah dipastikan mati ya. Kalau ada modal lebih mungkin nyewa ekskavator sekalian biar diangkat sampai akar-akarnya. Ini alpukat saya kalau misalnya nggak ada akar jati ini mungkin nggak segini ya besarnya, mungkin sudah lebih besar. Soalnya ini sudah saya tanam setahun lebih dan barengannya ini itu sudah agak besar. Nah alpukat yang lain itu sudah segitu ya besarnya, sudah rimbun, tapi yang tadi itu seperti nggak subur. Ini bisa teman-teman lihat akar jati yang sudah diputus. Ini yang saya putus cuma yang mengarah ke pohon, karena kalau harus memutus semuanya ini butuh tenaga ekstra, karena ini bekas jatinya besar, ini dulu bekas pohon jati besar yang ditebang. Ini saya buat lubang tanam di sampingnya tadi untuk memindah musangking saya yang ini dulu saya pindah ternyata hidup lagi. Jadi ini rencananya nanti mau saya pindah ke sana itu yang tadi saya pindah ke planter bag menggantikan bower tadi. Nah ini saya bikinkan lubang tanam baru agak ke sampingnya. Seperti biasa saya tambahin sekam, lalu ini musangking yang dulu hampir mati ini akhirnya hidup lagi dan akan saya pindah menggantikan bower yang tadi. Semoga saja setelah jatinya itu dipotong nggak akan ada masalah lagi, karena sejak tanam sampai sekarang itu masalah yang saya hadapi itu bukan hama tapi akar jati. Jadi dari dulu itu yang menyebabkan durian saya nggak tumbuh maksimal itu akar jati. Itu pelajaran ya buat kedepannya. Ini lalu saya pindah ke tempat yang tadi. Ini dulu bibitnya itu bagus ini sebenarnya. Bibit musangking itu harganya dulu 250 ribuan tapi sudah besar dan percabangannya itu rimbun. Tapi entah kenapa sudah 10 bulan lebih itu nggak pernah trubus. Setiap kali trubus itu keriting. Lalu saya pindah ke sampingnya. Pindahnya pun ngasal, jadi saya nggak berharap itu akan hidup lagi, tapi ternyata malah hidup lagi. Jadi akhirnya saya coba pindah ke sini, siapa tahu ini bisa hidup dan tumbuh subur seperti yang lain. Apalagi setelah pohon jati, maksudnya setelah akar jati yang mengganggu tadi sudah dipotong. Ini akhirnya penanaman selesai. Ini penanamannya seperti biasa ya. Ini tanahnya saya campur sekam, saya kasih furadan,
sedikit NPK 1616, lalu setelah selesai ini di atasnya juga saya taburi NPK 1616, lalu setelah itu saya siram. Ya sudah teman-teman, itu tadi sedikit video dari saya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi video saya selanjutnya. Terima kasih.